Bapak Saudara yang terkasih, hari ini hari yang luar biasa. Mari kita bawa hidup kita. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita akan merasakan lawatan Allah. Kita akan merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Karena sepanjang hidup kita, kasih-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu.
Haleluya. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di awal bulan ini. Saya bernubuat dan berdoa buat setiap saudara yang sedang ikuti program ini. Bulan Februari adalah bulan di mana saudara semakin diberkati secara luar biasa. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan ada orang yang bilang bulan Januari pengeluaran terlalu banyak. Tetapi Februari berkat Allah turun, kemurahan Allah turun, perlindungan Allah turun. Dan semua yang terbaik dari surga turun atas hidup saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sebuah lagu yang sangat luar biasa. Saudaraku, menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Di hari Jumat yang lalu, saya membagikan dengan apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, akan terjadi yang namanya peaceful, akan ada damai sejahtera. Tetapi yang kedua, akan terjadi yang namanya joyful, akan ada sukacita. Yang ketiga, useful, akan berguna. Yang keempat, powerful. Hari ini kita menyambung di hari Jumat yang lalu sebuah blessing. Kita nyanyikan sebuah lagu di mana Allah hadir dalam hidup, rumah tangga, perusahaan, dan semuanya. Sahabat-sahabat saudara, sahabat saya yang ada dimanapun saudara berada, Pak Tony yang ada di Sidoarjo, teman-teman yang ada di Bali, Lombok, Flores, Taiwan, Malaysia, dan Jakarta. Saudaraku, selamat mengikuti program ini, dan Madiun jangan lupa. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Haleluya. Your presence is heaven to me. Haleluya. Haleluya, Jesus. Your presence is heaven to me. Amen, amen, amen. Oh. Your presence is heaven to me. Sekali lagi sama-sama, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Amen, Jesus. Your presence is heaven to me. Panggil nama Yesus sama-sama. Haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, amen. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, amen. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Kehadiranmu cukup buat kami. Karena kehadiranmu memberikan garansi atas hidup kami. Untuk hidup dalam sukacita, damai sejahtera, hidup yang berguna, dan hidup yang penuh dengan kuasa Allah. Hamba-Mu berdoa, menit-menit ke depan kiranya menjadi menit yang menjadi sejarah antara kami dengan Tuhan, di mana mujizat Allah dinyatakan. Kami bersyukur hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Minta fresh anointing mengalir, hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi menyambut saudara dengan shalom, dan percayalah, katakan sama-sama, bulan Februari akan lebih dahsyat daripada bulan yang kemarin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menggelitik buat saya, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan obat stres yang paling manjur. Baca sama-sama, obat stres yang paling manjur. Bapak Ibu Saudaraku, satu saat
Tadi di Summa Blessing saya bagikan juga kemarin. Saudaraku, ada orang gila dan orang sumbing, saudaraku. Ini terdapat cerita dari Pak Pendeta Daniel Yanwar ketika kami berada di mana itu, Jakarta. Dia cerita di dalam bus dan sangat menarik sekali, membuat kita ketawa, tidak henti-henti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu saat ada orang sumbing menyanyi, saudaraku, nyanyinya lagu rohani, saudaraku. Gu nyelak di dan tinggalannya hidupku yang lama. Orang gila ambil batu karena suaranya beda dilempar. Set. Orang sumbingnya tidak peduli. Kemudian dia nyanyi lagi, nyanyi Engkaulah Tuhan yang bernyanyi. Orang gila keki, saudara, ambil batu dilempar, ambil kena dia bagian set. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, dia ketemu orang gila, dia bilang, dasar gila, ada orang nyanyi lagu bagus-bagus memuji Tuhan, kau lempar. Orang gila tidak respon. Kemudian dia nyanyi lagi, Engkaulah Tuhan yang ambil batu besar lagi, dilempar lagi. Kena bak, saudaraku. Waktu kena, orang sumbingnya dia marah sama orang gila. Dan dia mulai ngomong gini, nyal, orang gila. Orang memuji Tuhan ini maknu. Orang gilanya responnya berkata, daripada engkau bibir bagus-bagus dipotong sebelah, jadinya suaranya sumbing, saudaraku. Just kidding, aja sekedar apa namanya icebreaker. Tetapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik buat saudara dan saya, setiap kita, saudaraku, yaitu obat stres yang paling manjur. Saya punya teman kenalan di satu kota, saudaraku, di Jakarta. Saudaraku, satu saat kita diajak ngafe sama Pak Enggi, sama Pak Pendeta Efraim. Waktu ngafe, saudaraku, dia ketemu, saudara, bawa apa? Dia bawa anjing kecilnya, saudaraku. Anjing, taruh aja namanya boy, saudara. Boy. Di kafe, saudaraku. Padahal saya ini masih agak anti anjing, saudaraku. Dia dinaikkan, saudara, saya lihat ini Pak Wahyu, ini di mobilnya, ini perlu dingin. Ada ranjangnya kecil, saudaraku, dan isinya apa? Ada pampasnya anjing, makanan anjing, minumnya anjing, selimutnya anjing. Ini mami, ini mami boy. Saudaraku, agak aneh. Tapi saudaraku, itulah hobi, saudaraku. Saudara, ada teman saya juga punya anjing sampai 22, saudara. Jadi kalau tidur bersama dengan anjing. Nah, saudaraku, kadangkala ada banyak orang yang, saudaraku, yang dikasih Tuhan karena stres, saudaraku, karena tekanan yang begitu banyak, dan karena murni karena hobi. Kadangkala buat hobi yang agak aneh-aneh gitu, saudaraku. Kalau orang Sumba hobinya satu, bulu tangkis. Yang kedua mancing, kita orang-orang Sumba. Dan yang ketiga apa kalau tidak mancing lagi ya? Berburu, saudaraku. Jadi kita punya hobi yang macam-macam. Nah, ada hal yang menarik yang hari ini kita bahas, yaitu obat stres. Bahkan kalau saudara suka istilah yang menarik, saya bagikan buat saudara, depression into reception. Dari depresi kepada resepsi. Marilah, firman Tuhan berkata, kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. And I will give your rest. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara sedang ikuti program ini dan saudara sedang berada dalam kondisi yang betul-betul hopeless. Saudara sedang tidak ada harapan tentang sakitmu, tentang masa depanmu, tentang ekonomimu, dan saudara nyanyinya seperti di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Mungkin saudara betul Pak Wahyu, dalam keadaan sepertinya saya ingin mundur dari kekristenan saya. Rasanya saya tidak perlu Tuhan-Tuhanan, doa saya tidak dijawab dan sebagainya. Saya stres dengan anak kuliah, saya stres dengan biaya kuliah, saya stres dengan rumah, saya stres dengan rumah tangga, saya stres dengan perusahaan dan sebagainya. Ada kabar baik buat saudara, ada good
kudus buat saudara. Kalau saudara kondisimu seperti itu, karena Tuhan berkata, I will give you rest. Digambarkan seperti orang yang refleksi. Kemarin saya pulang dari Jakarta, ditawari refleksi di mana? Jakarta juga di Bali, di bandara, saudara. Di bandara Bali. Jakarta dan Bali, pagi-pagi sudah ditawarkan. Cuma karena pesawatnya tidak ngejar ya, akhirnya saya tidak jadi. And I will give you rest. Saudaraku fresh, sukacita, tersenyum, bahagia Bapak Ibu Saudaraku. Setiap bangun pagi, setiap saya membuat rutinitas saya. Bangun pagi setelah berdoa, saya minum air putih. Dan kemudian saudaraku saya mulai ngopi. Dan beberapa jemaat yang terus kirim makanan, saya nikmati di situ sambil saya bersyukur saudaraku. Nah hari ini, ketika saudara obat yang paling manjur, obat stres yang paling manjur, mungkin dalam keadaan depresi, dalam keadaan tertekan, dalam masalah, Tuhan merubah jagonya, yaitu menjadi reception, menjadi pesta, menjadi bahagia, menjadi sukacita, karena Yesus memberikan tawaran buat saudara dan saya, datanglah kepadaku yang letih lesu, I will give rest. Saudaraku, menyejukkan dan memulihkan, di restore all. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan penting buat saudara dan saya. Apa itu depresi? Di layar kaca saudara juga ada nanti dimunculkan kalau saudara perlu dukungan doa dan nomor-nomor telepon yang disediakan. Ada 15 sampai 16 pendoa, para pendeta di belakang saya yang mendoakan saudara. Menara doa setiap jam. Jika saudara memerlukan dukungan doa, ada nomor-nomor di bawah itu. Pertanyaannya, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional yang berkepanjangan yang memengaruhi proses berpikir, berperasaan dan berperilaku seseorang. Seseorang yang depresi biasanya memperlihatkan perasaan yang tidak berdaya, lemah lunglai, dan kehilangan harapan disertai dengan perasaan sedih, kehilangan minat dan kehilangan apa yang disebut dengan kegembiraan. Kehilangan kegembiraan. Makan tidak enak, duduk pun gelisah. Jadi rupanya depresi adalah satu kondisi emosional saudara yang makan aja tidak enak, duduk pun gelisah. Ada sate kambing di depan saudara, saudara juga tidak selera. Ada sate embi, nak kena bini saudaraku, tidak selera tak iya. Ada makanan yang enak-enak. Orang lagi dansa saudara, goyang mamere, lagunya gimana itu? Saudaraku, goyang ke kiri, orang bergoyang sukacita, saudara pasang muka, pasang muka muka pepaya busuk. Coba tengok kaki saudara, wajah saudara penuh dengan sukacita atau tidak. Tapi Yesus menawarkan buat saudara saya, I will give rest. Aku akan memberi. Seharusnya kekristenan bukan diisi dengan betapa malang nasibku, tapi seharusnya diisi dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena selama saudara dan saya hidup, saudara akan ketemu yang namanya apa yang disebut dengan persoalan masalah selama saudara hidup. Dan jangan pernah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan, jauhkan aku dari masalah. Jawabnya satu, pulang ke rumah Bapa baru saudara kita ketemu dengan masalah. Nah, cuma ada seorang hamba Tuhan. Seorang, tolong dibantu. Seorang yang namanya David Jeremiah. Dia adalah seorang pendiri dari Turning Point radio dan televisi dan sekaligus penulis buku. Dia mengatakan satu statement yang sangat bagus dan saya sangat diberkati. Saudaraku, dan ini tentunya statement yang sangat membuat kita luar biasa. Kata-kata seperti ini, keamanan bukanlah karena tidak ada badai. Dengar saudaraku. Tapi adanya apa? Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
to me. Jadi keamanan bukanlah karena tidak ada badai, tapi adanya apa? Kehadiran Tuhan. Makanya di hari Jumat yang lalu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, tentang waktu Summa Blessing. Saya bagikan buat saudara dan saya mengenai apa yang terjadi ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan salah konsep. Satu saat saya mendengarkan sebuah kesaksian di Tretes. Dia bilang gini, setelah seorang pendeta, saya pertemuan di mana dia bilang, setelah saya percaya Yesus dan melayani Tuhan, puji Tuhan, saya tidak berjumpa dengan masalah. Saya bilang, why, kenapa? Selama saya menjadi orang percaya dan menjadi hamba Tuhan, saya terus berjumpa dengan masalah. Tapi dengan baik, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Saudaraku, kenapa saudara? Pencobaan membuat tahan uji, dan pencobaan membuat saudara mengalami Tuhan dan mengalami mujizat. Karena firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki yang mengenal dia. Kata mengenal itu yang pertama, saudara intimacy with God, saudara intim dengan Tuhan, saudara berdoa. Tetapi yang kedua adalah saudara diizinkan menghadapi problem, dan dari situ dia berkata, seperti Ayub berkata, bukan dari kata orang aku melihat Tuhan, tetapi mataku sendiri. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku sedang dengan program ini dan saudara sedang ketemu dengan masalah kesulitan, saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan, karena sebentar lagi, katakan sebentar lagi, katakan sebentar lagi akan ada mujizat sedang menantikan saudara. Yang setuju katakan amin. Mungkin berkata betul Pak Pendeta, saya sedang sakit 20 tahun di kursi roda, mujizat sedang menanti Anda. Pendeta, saya sedang bergumul tentang hutang piutang, mujizat keuangan sedang menanti saudara. Saudara sedang bergumul, Pak, saya sudah 2 tahun menunggu setelah COVID untuk mendapatkan jodoh. Dengar baik saudaraku, Tuhan penolong dalam kesesakan dan sungguh sangat terbukti. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengalami namanya stres, namanya depresi, namanya tertekan, saudaraku, dan lain sebagainya, dan teman-temannya. Tapi saudaraku, pertanyaan why? Mengapa orang mengalami stres? Mengapa orang mengalami depresi? Mengapa orang tertekan? Responnya macam-macam. Sebuah survei tentang stres. Yang pertama, biasanya kalau orang stres, masalah pekerjaan atau masalah bisnis atau masalah PHK. Pak Wahyu, staf saya, Pak Wahyu, accounting saya, Pak Wahyu, apalagi manajer saya, Pak Wahyu dan sebagainya. Tentang masalah pekerjaan, bisnis. Ataupun sedang menantikan pekerjaan, sudah lamar sana sini. Engkau sarjana muda, susah mencari kerja dan sebagainya. Yang pertama adalah masalah pekerjaan atau bisnis. Atau yang lebih lanjut bicara masalah PHK. Membuat stres. Yang kedua, penyakit kronis yang dialami terus menerus. Sudah didoakan pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta, doakan semuanya hamba-hamba Tuhan. Sudah 19 tahun, 15 tahun tidak sembuh-sembuh. Tapi tidak ada kabar baik, datanglah kepadaku yang letih lesu. Dan Bapak aku akan memberikan kelegaan buatmu. Amin. Itu membuat stres. Sakit pinggang yang tidak sembuh-sembuh. Sakit panu kadas kurap yang tidak sembuh-sembuh. Tapi saudaraku dengar baik. Tidak ada penyakit yang terlalu ringan untuk disembuhkan. Tidak ada penyakit yang terlalu sedang atau terlalu hebat, terlalu kronis yang tidak bisa disembuhkan. Mata kami melihat banyak orang-orang yang kanker, tumor dan sebagainya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Penyakit yang kronis membuat kita depresi. Yang ketiga, keluarga. Pak, saya tidak cocok dengan istri yang dulu diberkati di gereja. Pak, saya tidak cocok dengan suami. Tidak taunya dia keras kepala dan sebagainya. Dan kepala keras. Dan yang keempat, meninggalkan orang yang dicintai. Saudaraku, ini yang membuat orang menjadi stres. Dan tentunya ada alasan-alasan yang lain. Contoh saudaraku, the example, contoh bagaimana orang seperti Maria mengalami stres, mengalami depresi.
Yohanes 20 ayat 11 dikatakan seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ya apa? Menjenguk ke dalam kubur. Sebab itu saudaraku, respon daripada Maria ketika dia melihat Yesus tidak ada di situ. Padahal Yesus harapan buat para murid Maria dan semuanya. Dan dia akhirnya menangis. Ada beberapa respon, ada beberapa reaksi ketika orang mengalami depresi atau orang mengalami stres, alami masalah. Yang pertama saudaraku, dia menangis. Saudara, ku menangis terseduh-seduh, aduh, menangis saudara. Saya ini agak sulit menangis. Tapi kalau melihat anak kecil tampil di gereja dengan begitu ahlinya, dia dance atau dia apa, saya bisa meneteskan air mata. Kalau dengan masalah saya sulit. Karena kita percaya bahwa masalah mendatangkan mujizat. Jadi yang pertama seperti Maria, kebanyakan orang, ada orang-orang tertentu yang menghadapi problem, kesulitan, masalah, dia menangis. Tetapi yang kedua, tidak selera makan. Saudaraku, di bagian yang mana? Jadi mau ada seperti tadi saya katakan, ada sate embi, ada sate kambing, ya. Rasanya tidak enak sekali dimakan. Ada soto ayam, juga tidak enak. Dosa udah berat, dosa ke temor. Tidak selera makan. Rasanya pengen saudaraku. Ambillah saja ya Tuhan nyawaku. Apalagi orang lagi putus cinta. Saya harap para pemirsa dimanapun saudara berada. Tidak ada yang sedang putus cinta dan akhirnya tidak selera makan. Ada hamburger, aduh sorry saja. Kalau ada lagi putus cinta, ada konseling khusus dengan Pendeta Hengki. Nomornya ada di bawah. Tolong Pak Emu tampilkan. Kalau ada yang lagi konseling pernikahan, juga nomor di belakang situ ya, pengen cepat menikah. Jadi orang tidak selera makan ketika menghadapi problem, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi depresi. Makanan yang enak pun tidak enak. Tetapi yang ketiga adalah selera makan tambah meningkat. Saudaraku, saudara di bagian yang mana di antara ketiga ini? Menangis dan sebagainya. Punya respon yang berbeda-beda. Itu reaksinya. Akibatnya kalau orang mengalami depresi atau ketakutan dan kawan-kawannya, memiliki berbagai macam reaksi yang ada. Coba lihat apa yang dialami oleh Maria. Yang dialami oleh Maria dalam ayat yang ke-15 dikatakan, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Coba lihat tulisan ayat selanjutnya. Maria menyangka orang itu adalah apa? Penunggu taman. Jadi rupanya kalau orang melihat masalah terlalu besar dan tidak lihat Tuhan yang hebat, akhirnya Yesus pun datang. Yang dicari pun dianggap sebagai apa? Penjaga taman. Artinya apa? Ketika saudara terlalu berlebihan ketakutan, mengalami depresi, ketakutan, masalah, ketawa sendiri, saudaraku tidak melihat keajaiban Tuhan karena ditutupi dengan masalah yang terlalu besar. Sebuah buku yang saya baca sudah terlalu lama. Salah satu statementnya seperti ini tulisannya. Jika engkau memandang masalah terlalu besar, jika engkau memandang masalah itu besar, Tuhannya jadi kecil. Tapi sebaliknya, Bu, Pak, kacamatamu perlu dirubah. Kalau engkau memandang Tuhan gede, besar, semua masalah sebesar apapun menjadi kecil. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Bangun pagi katakan, how great is our God. Amin.
Katakan aku punya Tuhan besar. Kalau saudara dengan program ini di YouTube maupun di Facebook, saudara mulai tulis aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun masalahku besar, aku punya Tuhan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Maria mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba lihat respon Maria. Maria menyangka orang itu adalah apa? Penunggu taman, lalu berkata, Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kalau orang terlalu ketakutan, orang terlalu khawatir, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Murid-murid Yesus baru saja melihat bahwa Yesus memberikan makan 5 roti dan 2 ikan. Habis itu mereka mengalami akhirnya dia lupa dengan siapa Pak, Bu. Sebesar masalah apapun yang kau jumpai, Pak, Bu, kesulitan apapun yang jumpai, engkau punya Allah yang besar yang menyertai. Di hari Jumat yang lalu saya katakan, disertai Tuhan saja sudah cukup. Karena ketika Tuhan menyertai, Tuhan memberikan garansi semuanya. Amin. Haleluya. Jadi masalah is okay, kesulitan is okay, problem is okay dan semuanya. Coba lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada satu statement yang menarik di situ. Mereka tidak tahu kalau itu yang datang adalah Yesus karena melihat Tuhan selalu besar. Melihat masalah terlalu besar. Yang kedua malah menganggap penjaga taman ngerindak saudaraku. Artinya gini, kalau seseorang mengalami ketakutan atau depresi dan mereka memandang persoalan lebih besar daripada Tuhan, mereka tidak tahu Yesus yang besar bersama dengan mereka yang siap menolong. Makanya ada lagu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku dan sebagainya. Jadi saya ingin menyadarkan Bapak Ibu Saudaraku, sebesar apapun persoalan, sebesar apapun kesulitan, saudaraku ada Tuhan yang siap menolong saudara di tengah-tengah pergumulan saudara. Bahkan dia siap menolong. Makanya di awal saya katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan pemulihan, aku akan memberikan kesegaran, aku akan memberikan mujizat. Kata-kata ini bukan dari ini tapi kata-kata secara umum. Baca sama-sama dengan saya. Jangan katakan apa? Jangan katakan wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah apa? Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Keren banget. Kita baca ulang-ulang bersama-sama. Ulangi sekali lagi. Jangan katakan apa? Wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Yang setuju katakan amin. Seberapa saudara mau tulis di status saudara, status Facebook maupun apa yang saudara ikuti lihat program ini, tulis kata-kata ini supaya setan tahu bahwa engkau punya Allah yang besar. Nah, pertanyaan buat kita, obat stres yang paling manjur di akhir khotbah saya pengen bacakan buat saudara. Coba rahasia daripada Maria, rahasia dari hidup ini. Saudaraku, kalau saudara lihat bersama-sama dalam ayat 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, dikatakan, I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan dan juga dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Saudaraku sering katakan the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau saudara dan saya, jangan bangga kalau saudara Pak Pendeta, saya anaknya pendeta. Pak Pendeta saya anaknya majelis. Pak Pendeta orang tua saya Kristen. Pak Pendeta sejak kecil saya ke gereja. No. Saudara ke gereja, orang tua saya saudara pendeta, orang tua saudara majelis, saudara dilahirkan setelah pas ibadah pun, belum tentu saudara I have
seen the Lord. Dan saya katakan, sebesar masalah yang engkau jumpai, saudara ketika saudara berkata, I have seen the Lord. Aku berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Minimal ada 3 perjumpaan. Yang pertama, truth encounter, berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Tapi yang kedua, love encounter, berjumpa dengan kasih Tuhan. Semua karena cinta. Tapi yang ketiga, power encounter. Ketika saudara berjumpa dengan truth encounter, love encounter, power encounter, saudara tidak akan diubah, tidak akan saudara bosan mengalami kehidupan ini. Saudara tidak akan mengenal kata menyerah kalau saudara berjumpa dengan Yesus. Makanya bukan hanya sekedar agama, tetapi perjumpaan dengan Yesus. Saudara ketika berdoa belum dijawab, saudara tidak mungkin, saya tidak Tuhan-Tuhanan. Kalau tidak Tuhan-Tuhan, ingat loh, hantu-hantuan saudaraku. Kalau saudara seperti Maria, tidak akan digoyahkan oleh masalah sebesar apapun. Saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena saudara berjumpa, I have seen the Lord. Coba lihat Ayub. Setelah alami masalah yang begitu dahsyat. Pertama kaya raya, berjumpa dengan masalah. Di akhirnya dia berkata, aku bukan dari kata orang, mataku sendiri melihat Tuhan. Haleluya. Jadi obat stres itu bukan karena saudara ada tumpukan uang yang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin uang perlu, tapi 1-2 bulan saudara. Tapi ketika yang paling manjur obat stres adalah Lukas 22 ayat 20. Kita baca bersama-sama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lukas 22 ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Dan dia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku. Tuhan itu berjanji, this is the covenant. Saudaraku, dia sebuah perjanjian Tuhan dengan saudara. Janji disembuhkan, janji diberkati, janji dipulihkan, janji mengalami banyak perkara yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pastikan Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi sudah mesti ketemu juru selamat. Kalau orang ketemu juru selamat, tidak akan pernah dikecewakan, tidak pernah akan mundur. Tidak pernah, makanya lagunya Your Presence akan kita nyanyikan, mengiring kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi pastikan saudara bisa berkata seperti Maria, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan, aku memandang Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan. Amin. Your presence is heaven to me. Sambil persiapkan roti dan anggur saudara. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Pastikan Yesus hadir dan saudara berjumpa. Yang sakit, yang perlu mujizat, yang perlu pertolongan Tuhan, katakan sama-sama. To me, oh Jesus, panggil namanya, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Persiapkan roti dan anggur saudara. Nanti Pak Emu akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Kita akan persiapkan roti dan anggur. Dan Pak Emu akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Supaya hari ini ada perkara dahsyat di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami hari ini. Dan kami juga akan dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, urapi kami setiap kami ambil bagian di dalamnya, sehingga kami memperoleh pembaharuan hidup yang baru oleh kuasa dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan memsiarkan diri kami, Tuhan suci kuduskan kami semua yang ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Persiapkan roti dan anggur saudara ada di tangan saudara.
Tapi saya mengingatkan, kekristenan yang kuat, iman yang kuat bukan sekedar agama, coy, tetapi perjumpaan dan melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan? Saya memberikan garansi kalau hidup saudara selalu berjumpa dengan Tuhan, surga sedang terbuka atas hidup saudara dan saya. Angkat roti di tangan kanan. Layakkan kami ya Tuhan, supaya masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pegang cawan yang berisi anggur. Layakkan umat-Mu ya Tuhan. Dan terus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya iman kami menjadi kuat. Kami diiring oleh Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Yang sanggup melakukan mujizat Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Buka tangan saudara, angkat wajah. Your presence is heaven to me. Oh, katakan sama-sama. Your presence is heaven to me. Buka tangan saudara. Yang perlu mujizat, yang perlu pertolongan Tuhan, perlu keajaiban Tuhan, perlu perjumpaan Tuhan secara pribadi. Supaya hari ini terjadi surga terbuka. Pendeta Hengki akan berdoa buat kita dan sekaligus menutup dalam berkat Tuhan. Sehingga kesehatan, kekuatan dan mujizat dinyatakan atas hidup saudara. Buka tangan saudara. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kami percayai. Karena itu nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap umat-Mu yang datang dengan rindu, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan tolong, yang dihadapkan dengan pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan buntu, Engkau bukakan semuanya bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa di surga, dan hari ini kami akan memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dan memastikan kami dalam keadaan baik-baik saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua, shalom.